Gunung berapi bangun serentak. Semeru di Indonesia, Haile Gubi di Ethiopia, Popocatépetl di Meksiko, Kilauea di Hawaii, dan dalam hitungan minggu, aktivitas vulkanik muncul di 5 benua. Dan di titik inilah pertanyaan besar itu muncul. Apakah ini cuma ritme normal planet kita? Atau ini pertanda menuju sebuah letusan besar yang bisa mengguncang dunia? Jawabannya akan kita bedah pelan-pelan. Kalau kita lihat data yang dirilis oleh Volcano Discovery per akhir 2025, fenomenanya bukan cuma gunung berapi di 5 benua yang aktif. Ada lebih dari 2 lusin gunung api di dunia yang sedang erupsi atau menunjukkan aktivitas tinggi, dan semuanya masuk kategori continuing eruption. Artinya apa? Puluhan gunung api saat ini sedang menjalani fase erupsi berkelanjutan di periode yang sama. Seolah-olah bumi benar-benar banyak membuka banyak ventilasi sekaligus. Dan dalam kondisi seperti ini, letusan besar bisa terjadi kapan saja, bahkan tanpa adanya tanda awal yang jelas. Sekarang pertanyaannya, negara mana yang memegang gelar aktivitas vulkanik paling sibuk di dunia? Jawabannya, Indonesia. Data tim kerja Gunung Api Badan Geologi mencatat 26 gunung api yang statusnya di atas normal. Dari jumlah ini, 2 gunung berstatus awas, 1 gunung berstatus siaga, dan 23 gunung lainnya waspada. Singkatnya, hampir seluruh sistem vulkanik kita terbangun. Dan kejadian yang ada membuat pola ini makin jelas. Gunung Semeru meletus besar pada tanggal 19 November. Membuat statusnya naik ke level 4, yakni awas. Tapi yang luput dari pemberitaan, setelah Semeru, Gunung Merapi ikut memuntahkan erupsi mendadak. 2 letusan ini bukanlah peristiwa acak. Keduanya adalah petunjuk kalau tekanan di bawah kerak bumi sedang bergerak liar dan Indonesia berada di tengahnya. Yang bikin merinding adalah pola ini bukan regional, tapi global. Di Meksiko, stratovolcano Popocatépetl kembali menunjukkan peningkatan pada 25 November. Kolom abunya naik beberapa kilometer disertai kepulan asap pekat. Di Rusia, 26 November Gunung Bezimiany mengirimkan kolom abu hingga 33.000 kaki. Ini bukan erupsi kecil, ini skala yang bisa mengganggu penerbangan internasional. Dan yang paling langka, Gunung Haile Gubi di Ethiopia meletus pada 24 November, menghasilkan kolom abu masif yang menyebar lintas benua. Yang bikin ini gila adalah fakta kalau ini letusan pertamanya dalam 12.000 tahun, terakhir aktif di zaman es. Bayangkan, terakhir zaman es. Belum selesai, Kilauea, gunung api paling ikonik di Hawaii, kembali erupsi pada 25 November. Lava menyembur setinggi 122 meter, mengalir deras dari kawahnya. Semua ini terjadi hampir bersamaan. Dan ini baru segmen pertama. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menggerakkan semua ini? Itu yang kita bongkar di segmen kedua. Oke, sekarang pertanyaan yang mau kita jawab adalah ini. Apakah fenomena ini cuma ritme normal planet kita? Atau justru pertanda menuju letusan baru yang bisa mengguncang dunia? Yang pasti, banyaknya gunung api meletus hampir bersamaan di berbagai belahan dunia bukanlah kebetulan. Ada mekanisme tekanan dalam bumi yang sama, yang bekerja secara serempak dan terhubung lebih dari yang kita kira. Salah satu penjelasan terkuat adalah teori siklus vulkanik global. Lonjakan aktivitas yang kita lihat hari ini bukan kejadian acak, tapi fase periodik ketika tekanan di mantel terdistribusi tidak merata. Ketika pelat tektonik mengunci dan tidak terjadi gempa besar yang bisa melepaskan energi, maka tekanan internal ini mencari jalurnya sendiri, dan jalur tercepatnya adalah gunung berapi. Ini sebabnya erupsi terjadi di berbagai titik dunia dalam rentang waktu yang nyaris sama. Fenomena ini pun makin kuat ketika ada perlambatan kecil pada rotasi bumi. Perubahan mikro pada kecepatan rotasi bisa menggeser distribusi tekanan di batas pelat tektonik. Di saat bersamaan, fase aktif matahari meningkatkan hantaman partikel energi tinggi ke atmosfer, mempengaruhi sistem elektromagnetik bumi yang terhubung dengan aktivitas geodinamo di mantel. Dan jangan lupa,
Peran perubahan iklim sebagai pemicu tidak langsung. Pencairan gletser mengurangi beban permukaan, membuat magma jadi lebih mudah naik. Pola curah hujan yang berubah lebih ekstrim dari biasanya juga mempengaruhi tekanan hidrologis di sekitar kawah. Nah, ketika tiga faktor ini ketemu, siklus vulkanik global, rotasi bumi yang berubah, dan iklim yang makin kacau, kita mendapatkan satu kondisi, planet kita yang jelas sedang lebih gelisah dari biasanya. Lalu, kalau aktivitasnya meningkat sedahsyat ini, seberapa besar dampak yang mungkin terjadi? Untuk menjawab seberapa besar dampak yang mungkin terjadi, kita harus mundur jauh ke belakang. Tambora tahun 1815 adalah bukti paling ekstrim bagaimana satu gunung api bisa mengguncang seluruh sistem iklim dunia. Ketika jutaan ton abu dan sulfur menembus stratosfer, sinar matahari terhalang dan suhu global anjlok. Tahun 1816 pun dicatat sebagai The Year Without Summer. Salju turun di musim panas, panen gagal di Eropa dan Amerika Timur, dan kelaparan pun meluas. Padahal, gunung ini letaknya di Nusantara, tapi satu letusan bisa mengubah dunia. Dampak lain terlihat jauh lebih dekat dengan era modern. Tahun 2010, Eyjafjallajökull di Islandia meletus. Meski skalanya tidak sebesar Tambora, abu vulkaniknya masuk ke jalur penerbangan Atlantik Utara. Maskapai tidak bisa mengambil resiko karena abu bisa meleleh di mesin jet dan menyebabkan pesawat jatuh. Hasilnya, 10 juta penumpang terdampak, ribuan penerbangan dibatalkan, dan industri aviasi merugi miliaran dolar hanya dalam beberapa hari. Contoh ekstrim lainnya, Krakatau 1883. Ledakannya menciptakan tsunami lebih dari 30 meter yang menyapu pesisir Banten dan Lampung, menewaskan puluhan ribu orang. Abu pekat bertahan di atmosfer selama berbulan-bulan, mengganggu intensitas cahaya matahari dan memicu gagal panen di berbagai wilayah Nusantara. Produksi beras, Palawijaya, sampai perkebunan anjlok, menciptakan krisis pangan yang mengguncang ekonomi lokal sekaligus memengaruhi pasar global. Bersamaan dengan itu, langit dunia ikut berubah. Eropa dan Amerika melihat langit merah darah selama berbulan-bulan. Efek optik dari partikel vulkanik yang melayang di stratosfer. Ini jadi pengingat kalau letusan besar bukan cuma bencana lokal, tapi ancaman yang bisa mengacaukan iklim, pangan, perdagangan, sampai stabilitas peradaban manusia. Kalau dampaknya bisa sebesar ini, seberapa siap dunia menghadapi letusan besar berikutnya? Soal seberapa siap, ini adalah pertanyaan yang sulit. Tapi, kesiapan dan sistem peringatan dini adalah kunci untuk meminimalkan korban ketika aktivitas vulkanik masuk fase berbahaya. Di banyak negara termasuk Indonesia, pemantauan gunung api dilakukan lewat jaringan sensor seismik, GPS deformasi tanah, satelit thermal, sampai drone yang membaca perubahan suhu kawah dan pembentukan kubah lava. Semua data ini dianalisis real-time untuk mendeteksi tanda awal, tremor yang meningkat, pergerakan magma, inflasi tubuh gunung, sampai perubahan komposisi gas vulkanik. Begitu pola anomali muncul, level status dinaikkan, dan masyarakat di zona rawan langsung menerima notifikasi lewat sirene, radio, SMS blast, sampai aplikasi kebencanaan. Tapi teknologi saja tidak cukup. Kesiapsiagaan harus ditopang oleh jalur evakuasi yang jelas, latihan rutin, peta bahaya yang selalu diperbaharui, dan pusat komando yang siap bekerja 24 jam penuh. Ketika semua elemen ini bergerak dalam satu napas, maka respons bisa dipangkas dari jam menjadi menit dalam konteks letusan besar. Menit adalah batas tipis antara bencana besar dan keselamatan massal. Pada akhirnya, kita kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah semua ini cuma bagian dari siklus normal bumi? Atau kita sedang menyaksikan sebuah perubahan signifikan yang belum pernah terjadi pada generasi kita? Lonjakan aktivitas vulkanik di berbagai belahan dunia bisa jadi hanyalah ritme alam yang memang berulang setiap beberapa abad. Tapi bisa juga menjadi tanda bahwa tekanan dalam planet kita sedang memasuki fase yang jauh lebih aktif.
Fase yang mungkin berdampak pada iklim, teknologi, pangan, dan kehidupan manusia secara langsung. Yang jelas, bumi sedang bicara. Kadang lewat getaran kecil, kadang lewat letusan yang besar yang mengguncang benua. Dan tugas kita bukan untuk menebak-nebak, tapi untuk memahami, memantau, dan bersiap. Karena jika ada satu hal yang pasti dari sejarah letusan besar, dunia selalu berubah setelahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapkah kita menghadapi perubahan itu?